Salam, selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kalian akan tetap belajar dari rumah. Kali ini Ibu akan membawakan dua materi, yaitu pecahan dan keberagaman. Muatan pelajaran hari ini yaitu matematika dan PKN. Selamat belajar, tetap semangat. Nah, contoh yang pertama ada 3 kue cucur. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2 atau 1/2. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3 atau 1/3. Satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4. Coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. 1/2, 1/3, dan 1/4. Manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Ada yang tahu? Di sini Ibu akan membuat satu gambaran agar anak-anak lebih mudah memahaminya. 1/2 atau setengah, gambarnya seperti ini ya. Ini merupakan 1/2. Selanjutnya adalah 1/3 atau 1/3. Mulainya adalah satu lingkaran. Kita bagi menjadi 3 bagian, lalu kita hapus kedua bagian ini. Nah, ini 1/3, besarnya seperti ini. Selanjutnya 1/4. Di sini ada satu lingkaran utuh, kita bagi 4, kemudian kita ambil satu bagian saja. Nah, besarnya 1/4 seperti ini. Pertanyaannya, besaran mana antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Kalian pasti sudah bisa menjawabnya. Ya, benar. Bagian yang paling besar adalah 1/2. Contoh selanjutnya, Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang itu adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-temannya. Nah, satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 batang. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Nah, di sini Ibu mencontohkan dengan lingkaran yang sudah dipotong menjadi 20 bagian. Ibu membuat 2 lingkaran yang menunjukkan, yang pertama menunjukkan pecahan 5/20. Kita hitung bersama-sama, kita mengambil 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang lainnya kita hapus. Nah, ini adalah 5/20. Sedangkan 2/20 kita juga mengambil 2 bagian dan yang lainnya kita hapus menjadi 2/20. Kira-kira bagian mana yang paling besar? Ya, dari gambar ini kalian bisa menebak bagian yang paling besar adalah 5/20. Nah, pada halaman 38 di situ ada soal latihan. Mari kita mengerjakannya bersama-sama. Nomor 1, perhatikan contoh pada nomor 1. Terdapat beberapa lingkaran. Yang pertama, satu lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian sudah diarsir berwarna merah, maka pecahannya adalah 1/2. Sedangkan lingkaran yang kedua dibagi menjadi 4 bagian dan diarsir 1 bagian.
maka pecahannya menjadi 1/4. Selanjutnya adalah satu lingkaran yang dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dan ada 3 bagian berwarna hijau yang sudah diarsir ya. Maka berapakah pecahannya? Kita hitung 1, 2, 3 yang diarsir, dan 6 adalah banyaknya potongan lingkaran. Maka pecahannya adalah 3/6. Nomor 2. Nah, ini adalah gambar tomat. Tomat ini utuh, jadi kita tulis 1/1 karena tidak dipotong ya, jadi 1/1. Selanjutnya tomat yang sudah dibagi menjadi 2, berarti kita tulis lambang pecahannya adalah 1/2. 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya 1 buah tomat yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, maka pecahannya 1/6. Apa itu keberagaman? Keberagaman artinya beragam atau berbeda-beda. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara meskipun kita lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di sini anak-anak, di lingkungan kalian atau maupun di lingkungan sekolah kalian, tentunya kalian akan menghadapi teman-teman kalian yang memiliki perbedaan, baik itu perbedaan warna kulit, agama, jenis rambut, dan perbedaan yang lainnya. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling menghina, karena keberagaman atau perbedaan tersebut mencerminkan semboyan dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi ini? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, tadi telah mempelajari mengenai apa itu keberagaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu sikap dari keberagaman. Dari keberagaman yang telah kalian pahami sebelumnya, maka kita harus memahami juga sikap kita terhadap menghadapi perbedaan atau keberagaman tersebut. Oke, yang pertama adalah berteman dengan teman yang berbeda agama. Di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian, pasti kalian telah menjumpai orang-orang yang memiliki agama yang tentunya berbeda dengan kalian. Nah, untuk itu dari perbedaan agama tersebut, kalian harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah hidup rukun. Nah, di sini kalian harus menerapkan sikap hidup rukun baik di sekolah maupun di rumah. Hidup rukun tersebut adalah kalian harus saling menyayangi satu sama lain dengan teman di sekolah maupun teman di rumah. Kemudian yang ketiga ada bekerja secara berkelompok atau membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Nah, tentunya bekerja secara berkelompok telah kalian lakukan di sekolah. Nah, tujuannya adalah yaitu bekerja bersama teman-teman. Kemudian dengan bekerja kelompok juga kalian akan membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, di dalam gambar tersebut ada sekelompok
siswa yang melakukan gerakan peduli Lombok. Nah, di sini mereka telah membantu orang-orang yang terkena musibah dan benar-benar memerlukan bantuan kalian. Oleh karena itu, di sini kalian harus membantu orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuan kalian. Selanjutnya ada pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas, kita telah memanfaatkan apa itu perbedaan. Perbedaan di sini itu adalah tentunya kalian dengan teman kalian pasti memiliki perbedaan untuk memilih siapa yang berhak menjadi ketua kelas, yang benar-benar layak menjadi ketua kelas. Tentunya kalian dengan teman-teman kalian pasti memiliki pilihan yang berbeda untuk menentukan ketua kelas. Oleh karena itu di sini ada makna keberagaman atau sikap keberagaman yang harus kalian hormati satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah menolong teman. Nah, di sini tentunya kalian harus saling menolong satu sama lain. Seperti itu. Nah, selain sikap keberagaman yang telah kalian pelajari, tentunya ada juga yang bukan merupakan sikap keberagaman yang tidak perlu kalian lakukan, yang tidak harus kalian lakukan, yaitu yang pertama adalah saling menghina. Ketika kalian melihat perbedaan dari teman kalian, kalian tidak boleh saling menghina. Sikap yang harus kalian lakukan adalah kalian harus saling menghargai dan menghormati teman-teman yang memiliki perbedaan dengan kalian. Kemudian yang kedua adalah sikap tidak rukun. Ini adalah kebalikan dari sikap rukun yang telah kalian pelajari tadi. Sikap tidak rukun ini tidak boleh kalian lakukan teman-teman yang memiliki perbedaan dengan kalian. Kemudian yang kedua adalah sikap tidak rukun. Ini adalah kebalikan dari sikap rukun yang telah kalian pelajari tadi. Sikap tidak rukun ini tidak boleh kalian lakukan dengan teman-teman kalian di sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Karena akibatnya adalah akan terjadi pertengkaran satu sama lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bertengkar. Tentunya sikap ini tidak boleh dilakukan oleh kalian, karena sikap ini merupakan sikap yang tidak mencerminkan menghargai dan menghormati keberagaman atau perbedaan dengan teman. Ketika kalian menghadapi teman yang memiliki perbedaan pendapat ataupun perbedaan pilihan atau yang lainnya, kalian harus saling menghargai dan menghormati pendapat dari teman kalian tersebut. Jika tidak menghargai, tentunya akan terjadi pertengkaran dan itu merupakan sikap yang bukan mencerminkan menghargai perbedaan. Seperti itu anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah tidak saling membantu. Ketika teman kalian sedang terjatuh, ketika teman kalian terkena musibah, atau ketika teman kalian tidak bisa mengerjakan tugas, kalian tentunya harus saling membantu satu sama lain. Nah, tidak saling membantu di sini adalah sikap yang bukan mencerminkan keberagaman.